Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat dengan NIM 2018143212. Kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Pembelajaran Mulok dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat wisata dan makanan khas Kota Palembang. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada 2018. Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang, kota ini akan dihuni 2,5 juta orang. Kota Palembang juga kota terpadat di Sumatera setelah Medan. Kota terpadat ke-9 di Indonesia dan ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dikembangkan sebagai wilayah metropolitan baru di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9, juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East, Venesia dari Timur. Saat ini, wali kota Palembang dijabat oleh Haji Hanojoyo Sos. Kita masuk ke tempat wisata yang ada di Palembang. Yang pertama adalah Jembatan Ampera. Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera. Sebagai ikon kota yang terkenal dengan kuliner empek-empeknya ini, masyarakat kota Palembang sepakat jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Hulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang. Tidak mengherankan jika berbagai panggung hiburan yang digelar di kota Palembang kerap diadakan di seputaran Jembatan Ampera. Kota Palembang mempunyai panjang lebih dari 1.000 meter dengan lebar 22 meter, 4 jalur kendaraan, dengan ketinggian mencapai 63 meter. Pada masanya, Jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Ide pembangunan Jembatan Ampera sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1906, dengan tujuan utama untuk menghubungkan dua daerah di Palembang yang terpisah oleh Sungai Musi, yaitu seberang Ilir dengan seberang Ulu. Namun, ide tersebut baru terrealisasi pada tahun 1957. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Jembatan Ampera di kala malam dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera di kala malam seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Dari atas Jembatan Ampera akan terlihat Benteng Kuto Besar yang masih kokoh berdiri. Sementara Plaza Benteng Kuto Besar terdapat pasar kuliner malam yang selalu dipenuhi para pengunjung. Tak heran jika banyak yang berpendapat melancong ke Palembang belum lengkap jika belum menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari. Yang kedua adalah tempat wisata Pulau Kemarau. Pulau Kemarau adalah sebuah delta atau daratan yang membentuk pulau di tengah Sungai Musi. Nama Kemarau berarti pulau yang tak pernah tergenang air. Luasnya sekitar 32 hektar. Lokasinya sekitar 6 km dari Jembatan Ampera dan sekitar 40 km dari kota Palembang. Ada pagoda berlantai 9 yang menjulang di tengah-tengah pulau. Bangunan ini dibangun pada 2006. Selain pagoda, ada kelenteng yang sudah dulu ada. Kelenteng Hock Ching Rio atau lebih dikenal Kelenteng Kuan Im dibangun pada 1962. Di depan kelenteng terdapat makam Tan Bun An dan Siti Fatimah yang berdampingan. Dua sosok itu yang jadi tokoh utama legenda Pulau Kemarau.
Legenda setempat itu tertulis di sebuah batu di samping kelenteng Hok Jing Ryo, Syahdan. Pada zaman dahulu, datang seorang pangeran dari negeri Tiongkok bernama Tan Bun An, hendak berdagang di Palembang. Ketika meminta izin ke Raja Palembang, ia bertemu dengan putri raja yang bernama Siti Fatimah. Ia langsung jatuh hati. Begitu juga dengan Siti Fatimah. Mereka menjalin kasih dan berniat untuk berkepelaminan. Tan Bun An mengajak Siti Fatimah ke daratan Tiongkok untuk bertemu orang tua Tan Bun An. Beberapa waktu mereka kembali ke Palembang, mereka disertakan pula 7 guci yang berisi emas. Sampai di muara sungai Musi, Tan Bun An ingin melihat hadiah emas di dalam guci tersebut. Namun, alangkah kagetnya karena dilihat adalah sayuran sawi-sawi asin. Tanpa berpikir panjang, ia membuang guci-guci tersebut ke laut. Tetapi, guci terakhir terjatuh di atas dek dan pecah. Ternyata di dalam terdapat emas. Rupanya, sayuran sawi-sawi asin itu untuk menutupi emas guna mengecoh para perampak. Tan Bun An terjun ke sungai untuk mengambil guci yang sudah dibuangnya. Seorang pengawalnya juga ikut terjun untuk membantu. Tak kunjung muncul. Siti Fatimah menyusul dan terjun juga ke sungai Musi. Sambil berucap jika ada tanah tumbuh di tepi sungai itu, maka disitulah kuburannya. Di Pulau Kemarau mereka bersemayam. Tempat wisata yang ketiga adalah Montpera. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai wilayah di Nusantara masih mengalami pergolakan dalam serangan agresi militer Belanda II. Seperti yang terjadi di Palembang pada Desember 1946, Belanda yang melanggar garis demarkasi menyulut pertempuran. Karena terdesak perlawanan perjuangan nasionalis, mereka meminta bantuan yang pada akhirnya membuat para pejuang nasionalis tersudut. Pada tahun 1947, Belanda makin gencar menghancurkan kota Palembang dengan menggerakkan tank dan artileri. Penjajah Belanda juga menembaki pejuang nasionalis dari kapal perang dan bot, menjatuhkan bom serta granat. Pertempuran itu terjadi di hampir seluruh wilayah kota Palembang selama 5 hari 5 malam dan menghancurkan sebagian kota ini. Untuk memperingati peristiwa tersebut, para sesepuh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia wilayah Sumatera Selatan yang tergabung dalam Legiun Veteran Sumatera Selatan berinisiatif untuk membangun sebuah monumen peringatan. Tiba-tiba tersebut baru terwujud pada 17 Agustus 1975. Dengan dilakukannya upacara peletakan batu pertama pembangunan monumen selesai pada 1988 yang kemudian diresmikan oleh Alamsyah Ratu Prawira Negara Bankos Kesra pada saat itu dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat Montpera. Dengan Montpera menyerupai bunga melati bermahkota 5, melati menyimpulkan kesucian hati para pejuang. Sedangkan 5 sisi menggambarkan 5 wilayah kepresidenan yang bergabung dalam subkomandemen Sumatera Selatan. Sedangkan jalur menuju ke bangunan utama Montpera berjumlah 9, yaitu 3 di sisi kiri, 3 di sisi kanan, dan 3 di sisi bagian belakang. Angka 9 tersebut mengandung makna kebersamaan masyarakat Palembang yang dikenal dengan istilah Batang Hari 9. Sementara, tinggi bangunan Montpera mencapai 17 meter, memiliki 8 lantai dan 40 bidang atau jalur. Angka-angka tersebut mewakili tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Montpera juga dilengkapi dengan berbagai bangunan lain yang ada di sekitarnya, seperti pintu gerbang utama yang dibuat dengan 6 cagak beton. Angka tersebut melambangkan 6 daerah perjuangan rakyat Sumatera Selatan. Melewati gerbang utama, pengunjung akan menemukan gading gajah yang terbuat dari coran semen dan pasir. Gading tersebut melambangkan perjuangan rakyat Sumatera Selatan bak gajah mati meninggalkan gading. Pada gading gajah tertulis prasasti dan angka tahun diresmikannya Montpera. Simetris dengan prasasti gading gajah, terdapat dada membusung Garuda Pancasila yang ada pada dinding bangunan utama Montpera. Sementara,
Pada bagian yang lain terdapat dua relief. Relief pertama menggambarkan kondisi masyarakat saat prakemerdekaan, sedangkan relief yang lain menggambarkan peristiwa perang 5 hari 5 malam. Masuk ke dalam bangunan utama Menpora, pengunjung akan menemukan berbagai koleksi sejarah yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat Sumatera Selatan dalam menghadapi agresi militer Belanda II. Koleksi tersebut antara lain berupa foto, dokumentasi, pakaian yang pernah digunakan para pejuang, senjata, buku, hingga mata uang yang pernah berlaku di NKRI. Bangunan Menpora yang penuh akan simbol-simbol merupakan upaya mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaannya. Sehingga monumen tidak hanya menjadi sekadar bangunan sakral yang menggambarkan kejayaan masa lalu belaka, tetapi lebih dari itu. Monumen bisa menjadi wadah untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur perjuangan nasionalisme bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah masakan khas Palembang. Tidak lain tidak bukan adalah pempek. Pempek atau empe-empe adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu. Sebenarnya, sulit untuk mengatakan bahwa pempek adalah pusatnya adalah Palembang karena hampir di semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya. Penyajian pempek Palembang ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko, bahasa Palembangnya. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula merah, cabai rawit tumbuk, bawang putih, dan garam. Cuko adalah teman makan pempek yang setia, dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Ada juga cuko yang manis yang tidak menyukai pedas. Jenis pempek Palembang yang terkenal adalah pempek kapal selam. Adalah telur ayam yang dibungkus dengan adonan pempek digoreng dalam minyak panas. Ada juga yang lain seperti pempek lenjer, pempek bulat atau terkenal dengan nama adaan, pempek kulit ikan, pempek pistel, isinya irisan pepaya muda rebus yang sudah dibumbui, pempek telur kecil, dan pempek keriting. Pempek bisa ditemukan dengan gampang di seantero kota Palembang. Ada yang menjual di restoran, ada yang di gerobak, dan juga ada yang dipikul. Juga setiap kantin sekolah pasti ada yang menjual pempek. Tahun 1980-an, penjual pempek bisa memikul satu keranjang pempek penuh sambil berkeliling kota Palembang jalan kaki, menjajakan makanannya. Pempek sekarang ada dua jenis, yaitu pempek campuran atau pare dan pempek. Menurut sejarahnya, pempek Palembang telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Cina ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16. Saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa, di Kesultanan Palembang Darussalam, nama empe-empe atau pempek diyakini berasal dari sebuah sebutan ape, yaitu sebutan untuk lelaki tua keturunan Cina. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617, seorang ape berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan, tepian Sungai Musi, merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi. Hasil tangkapan itu belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik. Hanya sebatas digoreng dan dipindang. Si ape kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka, sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para ape dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualnya dipanggil dengan sebutan PAP, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empe-empe atau pempek. Namun, cerita rakyat ini patut ditelaah lebih lanjut karena singkong baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad 16. Selain itu, velosipede, sepeda baru dikenal di Prancis dan Jerman pada abad 18. Walaupun begitu, sangat mungkin pempek Palembang merupakan adaptasi dari makanan Cina seperti bakso ikan, kakian atau nyoyang. Pada awalnya, pempek Palembang dibuat dari ikan belida. Namun, dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, ikan tersebut diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah, tetapi dengan rasa yang tetap gurih. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.